cavitas oris, atau lebih tepatnya itu rongga mulut. Kedengar nggak? Kalau nggak kedengar, nggak. Oke, di sini aku mau jelasin ya bagian dari cavitas oris atau rongga mulut. Oke. Kalau untuk cavitas oris, dia itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, vestibulum oris, rongga yang ada di depan mulut atau di depan gigi. Itu namanya vestibulum oris. Oke. Terus yang kedua ada namanya cavitas oris proprius. Dia itu rongga yang ada di belakang gigi. Nih, dari belakang sini, dari sini, nih. Dari sini ke sini. Itu namanya cavitas oris proprius. Nih, dari sini ke sini cavitas oris proprius. Kalau di depan sini itu namanya vestibulum oris. Oke. Nah, kalau coba lihat di Suhaila ya. Nah, kalau ini nanti soalnya tentang materi nanti. Misalnya nanti aku mau jelasin dulu batas-batasnya ya. Yang pertama, vestibulum oris, bagian dari vestibulum oris. Berarti vestibulum oris yang di depan sini. Berarti rongga yang ada di depan gigi. Oke. Yang pertama, batas anteriornya. Dia itu batas anteriornya itu labium superior dan labium inferior. Berarti bibir atas sama bibir bawah. Oke. Terus yang batas lateralnya itu bukalis. Ini pipi kanan sama pipi kiri. Oke. Kalau untuk batas posteriornya itu gingiva dan arcus dentalis ini. Ini batas posteriornya. Ini gingiva ini. Gingiva. Ini gingiva, gusi. Gingiva atau gusi. Nih. Oke, yang bawah. Dia itu atas ada juga. Atas bawah. Kemudian arcus dentalis, ini dia. Ujung sini dia. Bisa kita tusuk ini aja. Tunjuk aja ya. Ini dia. Oke, ini arcus dentalis. Dan di sini. Oke, kemudian dia itu ada atas sama bawah. Berarti ada arcus dentalis superior dan inferior. Oke. Kemudian batas bagian selanjutnya yaitu bagian kedua yaitu cavitas oris proprius. Berarti bagian yang kedua tadi bagian yang ada di belakang gigi atau rongga mulut bagian dalam. Oke. Kemudian batas anteriornya itu, nih batas anteriornya. Arcus dentalis. Nih yang tadi. Nih. Batas anteriornya arcus dentalis. Yang di sini. Arcus dentalis. Kemudian batas posteriornya itu dia itu batas posteriornya itu di uvula palatina. Di sini kalau di sobotan ada dia nampak. Nah, kalau untuk batas posteriornya itu antara uvula dan epiglottis. Nanti di sini dia nih batas posteriornya nih. Oke, kalau untuk cavitas oris proprius. Oke. Kemudian batas lateralnya itu bukalis, pipi. Kemudian batas superiornya itu palatum durum dan palatum mole, langit-langit mulut. Oke. Itu nggak ada pintunya nih, nggak apa. Nanti ini soalnya materi aja ya. Misalnya ditulis begini. Batas anterior dari cavitas oris proprius kayak gitu nanti. Apa? Kayak gitu. Kemudian atau juga nanti batas posterior dari vestibulum oris kayak gitu. Nah, kalau untuk cavitas oris ini soalnya materi ya. Oke. Enggak. Oke, kalau sampai sini ada ditanyakan enggak? Nggak ada. Oke. Kemudian nih, yang ini bagian batas inferiornya aku menjelasin juga nanti. Ini dia. Kalau batas inferiornya, batas bawah ini, dia itu disusun oleh dia itu diafragma oris. Nanti disusun oleh otot-otot. Ada otot-otot yang nyusun dia. Yang pertama ada nanti musculus mylohyoideus. Terus yang kedua ada musculus geniohyoideus. Terus yang ketiga ada musculus digastricus venter anterior. Nah, nanti misalnya ditanya nanti, sebutkan pembentuk diafragma oris. Kayak itu. Musculus. Kemudian musculus gastricus venter anterior. Oke. Kalau untuk cavitas oris ada ditanyakan nggak? Aman ya? Kalau untuk cavitas oris. Oke. Kemudian aku lanjut ya bagian selanjutnya isi dari cavitas oris. Nah, isinya itu yang pertama ada gigi, dentis. Ini dia untuk dentes. Gigi.
Ini dia. Bagian selanjutnya yaitu dentes gigi. Nah, kalau untuk gigi dia itu ada bagian-bagiannya. Nah, nanti kalau untuk dentes tadi kan udah dijelaskan sama Dokter Wahab kan? Udah paham kan? Nah, ada dentes decidu, kemudian dentes permanentes, kemudian udah kalau itu dua. Kalau untuk dentes decidu itu gigi Susu. jumlahnya berapa? 20. 20. Kalau untuk permanentes 32. 2. Oke. Kemudian itu untuk gigi ya. Kemudian nanti kalian baca juga nanti kalau untuk dentes itu berdasarkan jenisnya dibagi, nanti ada dentes incisivus, kemudian jumlahnya nanti 2 pasang, kemudian juga ada dentes caninus, jumlahnya itu 1 pasang, kemudian juga ada dentes premolar, kemudian molar. Nanti itu kalian baca aja ya. Nah, nanti soal yang apa namanya, konten soalnya yang sesuai dengan Dokter Rahab bilang tadi kayak gini rumusnya. Kayak dijelasin tadi. Nah, udah aman ya? Oke, nggak aku jelasin lagi. Aku jelasin bagian-bagiannya aja, bagian dari gigi aja nih. Yang pertama, bagian dari gigi, bagian corona dentis nih, bagian atas dia nih. Oke, bagian atas ini corona dentis. Kemudian ada cervix dentis, ini bagian tengahnya nih dari gigi. Itu namanya cervix dentis. Ya, nanti kalau bagian pangkalnya itu ke dalam sini, itu namanya radix dentis. Oke, bagian atas jadi corona dentis, bagian tengahnya itu namanya cervix dentis, bagian pangkalnya itu radix dentis. Mungkin nanti sebutkan bagian-bagian dari gigi apa aja. Corona. Itu bagiannya, tapi kalau jenisnya itu ada incisivus, caninus, premolar, dan Nah, molar. itu jenis-jenisnya. Oke, kalau untuk gigi ada ditanyakan nggak? Bang, yang radik tuh sini. Ya, di pangkalnya nih. Pangkal gigi. Pangkal gigi. Paling bawah dia untuk kalau untuk radix. Oke. Di dalam, di tempat banyak saraf-sarafnya itu. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Oke, kalau untuk dari dentis aman. Oke. Tadi jumlahnya kalau untuk desidu berapa? 20. Kalau untuk permanentes 32. Oke. Kemudian bagian selanjutnya aku mau jelas bagian itu lingua, bagian lidah. Isi dari kavitas oris selanjutnya yaitu lingua. Nah,